apa saya nggak tahu. Itu tolong hentikan, karena perpecahan itu tuh dimulai dari situ. Jadi tolong hentikan, ya, jangan lagi memecah belah. Ya, karena ini sudah akhir zaman, bahaya. Ya, teman bisa jadi saudara, bisa jadi musuh, musuh bisa jadi teman, ya, kawan bisa jadi lawan. Nah, ini di akhir zaman ini sangat-sangat sensitif, sehingga mari kita berbuat kebaikan lah untuk kita semua tentunya, ya, gitu. Intinya kalau kita ingin hidup tenang, hidup hatinya itu tentram gitu, ya kita jangan mau colek orang lain, atau jangan kita juga menganiaya orang atau menipu orang. Itu kan bagian dari tindakan aniaya seperti itu. Gitu. Ini saya berulang kali nih di live, saya menyampaikan tentang ini kan. Karena apa? Supaya mereka berhenti. Kalau masih belum berhenti juga, tunggu saatnya. Nanti akan dibantai oleh beliau. Pasukannya. Pasukannya bukan direkrut. Nggak ada. SP itu merekrut pasukan itu nggak ada. Karena pasukan secara gaibnya itu pasti akan datang dengan sendirinya. Gitu. Betul nggak, Kang Mas Kondang? Ya, Gitu. betul. Nah, itu. Ya, Jadi datang sendiri karena kebaikan yang diajarkan, welas asih, cinta kasih dengan sesama, sehingga didatangin. Mereka pada masuk, bisa menerima apa yang dia ucap, bisa melihat apa yang dia lakukan, bisa dibuktikan dengan pandangan mata, bukan hanya rekayasa, bukan hayalan, bukan halusinasi, tapi nyata. Sehingga banyak yang mencari, yang mengikuti, kan begitu. Kang Kondang izin saya melipir dulu sebentar, gantian. Enggak, ya, silakan. Ya. Ini sangat keren pembahasannya ya. Dari tadi saya nyimak di belakang nih. Alhamdulillah para sahabat semuanya, tetap dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, selalu senang ya. Ini mau dilanjut sampai jam berapa nih? Ini saya polling. Kita mau lanjut sampai subuh ataukah kita sudahi karena jam 12:30 ya. Saya ini sekarang ikut jam berapa? di Jam berapa sekarang? 1:30. Ya, 1 ya. Jadi SP itu sebenarnya tidak perlu kita cari, tapi kita teladani. Dari sifat dan perilaku itu adalah meneladani kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meneladani daripada perilaku SP tersebut, insya Allah kita ketemu SP kok. SP ada pada diri kita masing-masing. Makanya disebut satrio. Satrio apa? Satrio Nusantoro. Kita ini Satrio Nusantoro. Para Satrio Nusantoro. Teladanilah perilaku sistem SP tersebut dengan laku kebaikan, penuh kasih sayang, mencintai sesama, mencintai semua ciptaan Allah, welas asih, suka membantu, suka menolong. Itulah sifat SP. Nah, kalau kita mau disayang oleh Allah, cintailah semua ciptaan manusia Allah. Ya. Kalau kita mau disayang oleh Allah, cintailah semua ciptaan Allah. Tumbuhan, binatang, manusia, semua cintailah. Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita mau habluminallah terbangun, bangunlah dulu habluminanas. Hubungan dengan sesama manusia bangunlah. Habluminanas terbangun, otomatis habluminallah akan terbangun. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kita sering membangun dengan Allah, tidak membangun manusia, tidak akan sampai. Yang dibangun dengan ingin membangun dengan hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia tidak dibangun, tidak akanlah sampai kepada bangunan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Sehingga habluminanas terbangun, tercipta, insya Allah hubungan dengan Allah, habluminallah akan terbangun. Itulah. Sebenarnya kunci simpel. Kunci Allah itu simpel.
Simple. Allah tidak pernah mempersulitnya, kecuali umat itu sendiri yang mempersulitnya. Gitu kan. Mantap ya. Keren sekali nih penontonnya, semangat sekali nih para orang-orang yang diperjalankan. Insya Allah ya, pokoknya para penonton semua itu orang-orang yang diperjalankan lah, percayalah. Sebarkan terus kebaikan dimanapun kalian berada ya. Sodako itu tidak nggak harus pakai uang kok. Tenaga bisa, pikiran bisa, bahkan senyuman ya. Nah, senyuman itu bisa menjadi sodako. Bukan begitu? Dan doa ya. Nah, Jangan. ini ada lagi pesan saya, bahwa setiap manusia itu memiliki dua energi positif dan negatif. Itu harus seimbang. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang, kita akan pusing. Nggak bisa tenang, harus seimbang. Semua manusia punya energi negatif sama positif punya. Sebagai penyeimbang, kita harus bisa menyeimbangkan dan menyetabilkan, sehingga kedua energi tersebut bisa bersinergis, bisa kerjasama, sehingga terwujudlah suatu kehidupan yang harmonis. Gitu. Harmonis gitu. Seperti listrik itu ada yang negatif positif. Nggak akan hidup kalau positif kok. Nggak akan hidup kalau negatif kok. Lampu listrik bisa hidup karena ada negatif positif. Manusia pun begitu. Gimana bisa terus lali menungso ya rais. Bangun stabil, selaras, seimbang. Cop listrik ini bisa masuk dalam satu kontak, padang lampu nih, padang pikiran nih, padang hati nih, cecek lagi nih, nebras. Karena padang pikiran, padang hati nih, nak petang ya nebras. Kecemplung di tangan, kecemplung kali. Susah hidupnya. Tapi kalau bisa menyeimbang, menetapkan dan menyelaraskan kedua energi tersebut yang ada di dalam diri kita, insya Allah padam. Ya. Mantap sekali ya. Ini saya minta ini ya dulu ya, untuk izin dulu ya. Saya tadi lupa ya. Terima kasih untuk Kiai yang ada di Surabaya. Barangkali beliau menonton. Terima kasih banyak atas kebaikannya ya. Dan para sahabat-sahabat semuanya lah ya, dimanapun berada, tidak saya sebutkan satu persatu ini wilayahnya atau namanya, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya ya. Oke, ini pertanyaan saya ya. Tadi ini Pak Kondang ini dari Wangsit Siliwangi, menurut jabarannya itu akan seperti apa ini? Menurut Pak Kondang, di dalam bait Siliwangi mengatakan bahwasannya budak angon itu atau bocah angon ya, itu kenapa sih Satrio Piniti itu dijuluki bocah angon itu? Kenapa itu? Ya, karena Satrio Piniti ya terus ya, apakah benar-benar angon kambing atau angon macan? Itu siloka apa, mohon jabarannya ini biar kita kalau dengan pemahaman ini kan bukan berarti harus nuntunin kambing kemana-mana. Yang itu kalau Satrio Piniti juga kemana-mana membawa trisula. Apakah trisula itu benar-benar senjata? Kalau beliau ke polisi bawa trisula ya gini, tenteng itu kan mungkin bisa kategori sajam ya. Tapi kalau pusaka itu bukan kategori sajam ya. Mohon dijabarkan. Baik, ya. Menurut penafsiran yang Prabu Siliwangi, kok sama SP disebut bocah angon? Ya, memang seperti itu. Itu simbol, Bang. Bocah angon itu adalah sebagai panutan. Yang di angon itu bukan kambing, itu simbol. Itu manusia. SP itu sebagai suri teladan yang mengarahkan, mengendalikan daripada laku ne manungso neng jagat iki kon lumaku sing dalan bener. Disimbolkan dengan itu bukan kambing, itu manusia. Jika berbelok diluruskan, jika salah dibenarkan.
Makanya disebut bocah angon. Kenapa? Sebagai imam, pemimpin, gue panutan, gue piloto, gue suri tolaten bagi kita semua. Makanya disebut bocah angon. Yang angon Itu tuh sahabat. mengajak kepada Allah, mengajak kepada benar. Itulah disebut bocah angon. Angon umat manusia. Usaha. Para nabi. Jejak ke sing bengkok, lurus ke sing bengkok, bener ke sing salah. Disebut bocah angon. Angon itu hanya simbol aja, sanepo. Yang dingon siapa? Ya umat. Bocah angon ini disebut bocahnya adalah imam, pemimpin. Pemimpin itu bukan seorang pemimpin presiden, bupati, gubernur, bupati, bukan. Tapi pemimpin umat. Udah bener lah kamu, gitu. Nek bener, jejak tekan untuk sampai Gusti Allah. Kita datang dari Allah, pulang ya ning Gusti Allah, malah do nyelewar malah ono sing ngalor, ono sing ngidul, ora tekan. Nah, ini isi SP, kuwi kon ngengon. Kon jejak tumuju dalan sing bener, tumuju marang Gusti Allah. Kita akan kembali ke Allah. Ya, datang dari Allah, kembali ke Allah. ASP ini sebagai kon bener keng lho. Gitu. Ya, bahwasanya Saangon itu yang pada kesimpulannya nih ya, bahwasanya yang dingon itu memang bukan benar-benar hewan ternak ya, tetapi umat yang dimana sudah jauh daripada kebenaran, penyimpangan. Ya kalau dibilang penyimpangan zaman sekarang itu banyak ya. Kaum LGBT berbicara mengenai kaum LGBT itu banyak negara yang sudah mengesahkan bahwasanya menikah sejenis. Itu ada beberapa negara seperti Taiwan apa ya? Ya, Taiwan itu salah satunya itu mengesahkan. Bahkan Indonesia itu pernah ya, ada salah satu artis juga yang dulu membawa berita itu ya. Siapa namanya coba? Saya lupa itu. Ya. Iya. Itu juga pernah mendeklarasikan atau memberi dukungan karena itu sebagai dengan dasarkan hak asasi manusia. Itu kan ngeri itu. Padahal dulu azab Allah turun itu gara-gara itu pernah ya kan. Nabi Lut itu zaman pemimpinan Nabi Lut. Nah, di situ kemungkinan besar itu meluruskan seperti itu, penyimpangan baik dari akidah, penyimpangan daripada secara manusia lah ya. Itu bisa juga seperti itu, bahwasanya yang dingon itu bukan macan ya. Betul sekali ya, subhanallah ya. Ini para sahabat semuanya ini masih semangat nih. Subhanallah. Dari Khidir mana nih, Elang Mas nih, Elang Semar nih enggak hadir apa ya? Mas Rois itu luar biasa, Muhammad Rois. Ya pokoknya pada kering itu sharing lah. Mengumpulkan daun-daun kering, ranting kering itu. Ya itu apa itu artinya itu? Daun yang kering atas dikumpulkan. Itu kan kering hatinya, kering keyakinannya. Gitu loh. Itu hanya simbol istilah saja. Bukan ranting kering, yang kering hatinya atas keyakinannya Gusti Allah itu satu. Nah gitu, dikumpulkan, dibina, dibimbing, diarahkan begitu. Supaya apa? Jangan untuk wujud dalan sing bener ngono lho. Sesuai dengan harapan Gusti Allah. Melakukan sing bener miturut firman Gusti Allah. Itulah kuncinya Al-Qur'an. Al-Qur'an kan sumber dari segala sumber kehidupan kita. Penuntun laku ning urip manungsa iki ya Al-Qur'an. Al-Qur'an penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Zabur, Taurat, Injil. Ning Al-Qur'an. Wis ana kitab Al-Qur'an terus belajar Injil. Kuwi ya itulah. Itu sudah sifat manusia.